Sebuah perbedaan yang sangat mencolok terlihat di antara dua kubu berbeda dalam demo besar-besaran yang telah dilakukan beberapa hari terakhir dengan biang kerok yang sama, yakni MBG. Demo terkait program Makan APBN Together, maksudnya makan bergizi gratis atau MBG ini terbagi menjadi dua kubu dengan tuntutan yang saling bertolak belakang. Yang pertama, kubu penolak MBG. Massa dari arah Tugu Tani yang mengarah ke Patung Kuda dan massa dari Dukuh Atas Jakarta Pusat ini didominasi oleh aliansi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil seperti Aliansi Perempuan Indonesia. Mereka yang datang dengan dress kode serba pink ini membawa beberapa spanduk tuntutan dengan tujuan meminta pemerintah untuk mengevaluasi total atau bahkan menyetop program MBG. Program nomor 1 pengeruk APBN hingga ratusan triliunan ini dinilai syarat dengan banyaknya praktik korupsi, suap, jual beli kemitraan ilegal, dan hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan. Anggaran dana program yang habis terbuang-buang dari hasil keringat pajak rakyat Indonesia tersebut dianggap lebih mendesak untuk menyelesaikan masalah lain seperti menurunkan harga bahan pokok yang setiap hari semakin tinggi, harga BBM, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih layak. Tapi tahukah kalian lantas apa yang terjadi di lapangan dengan para pendemo? Suasana para massa yang berorasi tentang kontra dan penolakan dengan program MBG malah dibikin kayak udah mau perang dunia ketiga. Kalian bisa lihat bagaimana muka bapak-bapak dan ibu-ibu berseragam di sana, tegang-tegang dan galak-galak banget. Ibu-ibu dan kakak-kakak dari komunitas Aliansi Perempuan Indonesia berkali-kali dihadang dan dialihkan oleh aparat yang ingin mencapai Bundaran HI dan Istana Negara. Bahkan katanya upaya pembatasan atau blokade sudah dilakukan sejak dari pagi. Para polisi katanya sudah menawarkan peserta aksi untuk menaiki bus sebelum massa dari arah Dukuh Atas bergerak dari titik kumpul yang telah disiapkan oleh kepolisian buat diturunkan di Silang Monas. Namun tentu saja para ibu-ibu dan massa aksi adalah orang-orang berotak cerdas yang tidak segampang itu, hingga akhirnya tawaran tersebut pun otomatis ditolak. Mereka pun hanya terus lanjut maju ke jalur tujuan dan menggempur setiap halangan yang mendatangi hingga berhasil mencapai titik pusat. Dengan cap dasar dan iring-iringan berupa peralatan dapur, para massa API konsisten bergerak senada menyuarakan krisis negara yang kini sudah sangat membebani kehidupan sehari-hari. Berhenti menyelamatkan elit, investor, dan... Sementara itu di tempat lain, massa aksi yang terdiri dari para mahasiswa beberapa universitas mengalami kondisi yang lebih kacau. Orasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa mendapatkan respon yang sangat represif dari aparat. Alhasil beberapa saat kemudian situasi pun menjadi ricuh karena terjadi aksi saling dorong dan kontak fisik yang agresif antara mahasiswa dan aparat. Aparat gabungan TNI dan Polri yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 3.000 personel ini dikerahkan berjejer di sekeliling jalur utama untuk menutup akses jalan dan membatasi serta memblokade massa aksi yang sedang berlangsung. Tak hanya itu, di Sulawesi Utara, kepolisian bahkan sampai menyemprotkan water cannon ke mahasiswa dan barisan aparat yang bertameng saat merespon demo di depan gedung DPRD. Betapa pengawalan demo yang super ketat dan cukup keras. Padahal kepolisian seharusnya mengawal demonstrasi dengan pendekatan humanis, persuasif, dan proporsional sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Tugas utama kepolisian bukan untuk melarang, menolak, menghadang, atau bahkan mengusir aksi, melainkan memastikan penyampaian aspirasi berjalan dengan damai, tidak merusak fasilitas umum, serta melindungi hak masyarakat lainnya. Kecuali ya kalau massanya emang cari ribut dan kekacauan. Tapi kita bisa lihat kan kalau sebenarnya para massa demo ini mau tertib-tertib aja, tinggal dikasih ruang atau pengawalan di tempat tujuan mereka menyampaikan aspirasi. Gitu doang. Sementara itu, kubu lain yang datang dari antah berantah dengan tujuan sebaliknya, yakni pro-MBG, terlihat dapat treatment berbeda 180 derajat dari massa penolak MBG. Tameng baja hilang seketika. Muka sangar para aparat berganti jadi senyum Pepsodent yang super ramah banget. Suasana massa aksi yang pro mendukung MBG terlihat sangat kondusif, damai, bebas, dan tak ada penghadangan atau blokade massa. Dan juga gak kayak biasanya yang bagi-bagi gas air mata, di momen ini para polisi malah terlihat bagi-bagi air mineral dan roti kepada para pendemo, sambil ngobrol santai dan ketawa ketiwi bareng pula. What are you doing? What are you doing? Di beberapa titik massa aksinya bahkan terlihat sangat heboh dan meriah dengan panggung megah yang diselingi kegiatan senam bersama dan diiringi musik keras. Goyang lagi, bos. Momen super aneh dan mind-blowing ini emang udah bikin kita YTTA. Kok bisa ya sama massa pendemo yang ini mereka baik, ramah, dermawan, dan gak pakai kekerasan? Sedangkan sama massa sebelumnya yang bersuara untuk menuntut dan mengevaluasi MBG malah dapat perlakuan yang beda banget. Kelihatan banget kan standar gandanya? Sampai ke depan. Lanjut, massa yang katanya bernama Masyarakat Pejuang Gizi Anak Indonesia
Di berbagai kota yang kompak dengan dress kode putih-putihnya ini didominasi oleh elemen masyarakat bawah seperti kelompok emak-emak, pelaku UMKM, petani, peternak, dan pedagang sayur. Tak lupa juga yang pastinya hadir, yakni ribuan pegawai serta pemilik SPPG yang turut membaur untuk mengamankan mata pencaharian mereka. Masa-masa ini berdemo menolak usulan penutupan dan meminta pemerintah tetap melanjutkan program MBG. Alasannya katanya adalah, yang pertama, program ini dinilai sangat membantu meringankan biaya ekonomi keluarga dan menekan pengeluaran uang jajan anak sekolah. Apa iya? Too much banget gak sih? Rupiah aja masih anjlok, lapangan kerja noh buat kalau mau bantu ekonomi. Yang kedua, masyarakat kelas bawah katanya sangat menantikan dan bergantung pada makanan bergizi yang diberikan. Wow, sangat amat krusial banget sekali ya guys ya. BTW yang bergantung tuh masyarakatnya apa yang punya SPPG-nya ya? Jawab dong. Dan yang terakhir, jika terdapat kekurangan atau masalah dalam pelaksanaannya, masa meminta agar program tersebut diperbaiki saja tanpa perlu dihentikan. Wow, marvelous. Emang si masa-masa ini bisa gak ya memperbaiki? Para anggota masyarakat pejuang gizi anak Indonesia, kita mau tanya-tanya dong, kalian bisa gak ya memperbaiki dana APBN ratusan triliunan yang udah jadi proyek korup ladang basah? Bisa gak bikin SPPG buat gak ngeracunin murid-murid lagi? Bisa gak menu omprengnya jujur sesuai budget per murid? Dan masalah-masalah yang lainnya, bisa gak kalian ngatasin? Hah? Bisa gak? Bisa gak kasih solusi? Kata netizen mah gak usah keluar-keluar deh kalau masih dibayar. Ini najis banget gue liatnya. Dan info terbarunya guys, MBG ini katanya sekarang bakal dikurangin jatahnya, alias cuman bakal dikasih atau dibagiin ke 5 kelompok penerima, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa dari daerah 3T, dan siswa dari keluarga kurang mampu. Sementara bagi sekolah dan siswa dari keluarga mampu, maka tak akan dapat MBG lagi. So, gimana menurut kalian guys? Apakah kalian berada di tim pro, kontra, atau di tengah-tengah aja nih sama demo MBG ini? Silahkan kasih pendapat terbaik kamu di kolom komen ya. Yah, intinya sekarang kita cuma bisa berharap kepada Tuhan agar segera turun tangan buat menyelamatkan negara ini dari kondisinya yang sekarang. Karena kalau dipikir-pikir, we're done. Kekuatan rakyat Indonesia kayaknya belum terlalu kuat dan ampuh deh untuk mengatasi ini semua sekarang. So, kita sisa berharap, wish all the best for our country. Semoga aja ada plot twist yang baik di masa depan. Amin. Pray for Indonesia, pray for rakyat Indonesia, pray for ekonomi Indonesia, and pray for MBG to disappear.